Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum mempresentasikan, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama ada Rama Prasetya dengan NIM 19210921. Yang kedua, Zainal Arifin dengan NIM 19210920. Ada Ziad Bagus Triana NIM 19210760. Lusitania Ruswita Aso NIM 19210956. Pauline Novria Ria Jago NIM 19210993. Jadi kali ini kami akan membahas tentang pendaftaran anggota baru Karang Taruna RW 6 berbasis web. Yang pertama, latar belakang. Organisasi Karang Taruna lahir pada tanggal 26 September 1990 di Kampung Melayu, Jakarta. Pembentukan Karang Taruna dilatar belakangi oleh anak-anak yang menyandang masalah sosial, antara lain seperti anak yatim, putus sekolah, mencari nafkah, membantu orang tua, dan sebagainya. Karang Taruna merupakan wadah pengembangan generasi non-partisipan yang tumbuh atas dasar tanggung jawab dari, oleh, dan untuk masyarakat, khususnya generasi muda, wilayah desa atau kelurahan atau komunitas sosial sederajat yang terutama bergerak di bidang sosial. Karang Taruna didirikan dengan tujuan memberikan pembinaan dan pemberdaya kepada para remaja, misalnya dalam bidang keorganisasian, ekonomi, olahraga, keterampilan, advokasi, keagamaan, dan kesenian. Yang keduanya, rumusan masalah. Ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, aplikasi apa saja yang akan dibuat serta apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi tersebut. Kedua, kepada siapakah pembuatan aplikasi ini dituju. Ketiga, bagaimana bentuk software basic. 4, seperti apakah implementasi kode programnya. Yang kelima, bagaimana demo program dari aplikasi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zainal. Ya, berikutnya yaitu tujuan dan manfaat. Tujuannya itu bisa mempermudah penerimaan anggota baru, lalu dapat melihat potensi dari calon anggota yang ingin bergabung. Lalu manfaatnya mempermudah organisasi untuk melihat potensi. Yang kedua, mempermudah organisasi untuk melakukan penerimaan anggota baru. Dan yang terakhir yaitu mempermudah cara untuk pendaftaran. Selanjutnya, pembatasan masalah atau ruang lingkup. Berdasarkan latar belakang masalah, pembuatan website ini ditetapkan pembatasan masalah agar tidak meluas ke dalam hal yang lain. Adapun batasan masalahnya, yaitu 1. Pembahasan sistem web, 2. Menjelaskan tentang cara kerja dari web, 3. Menjelaskan fungsi serta tujuan dari pembuatan web ini, dan yang terakhir perancangan website pendaftaran anggota baru dalam organisasi Karang Taruna. Oke, saya akan menjelaskan tentang deskripsi aplikasi. Aplikasi ini memiliki beberapa fungsi dan kegunaan, yaitu sebagai berikut. 1. Aplikasi ini membantu organisasi dalam penerimaan anggota baru. 2. Di dalam aplikasi penggunaan dapat melihat data diri dari calon anggota baru. 3. Website ini juga bisa memberikan informasi mengenai data diri.
4. Aplikasi berbasis web ini menggunakan sistem CRUD atau Create, Read, Up-to-Date, Deadline, di mana dalam web ini kita bisa menambah, membaca, memperbarui, serta menghapus data yang tersambung di dalam database atau basis data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rama. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang kebutuhan user. Kebutuhan user itu ada dua. Yang pertama, pengguna bisa menginput terlebih dahulu form pendaftaran baru. Dan yang kedua, admin bisa mengecek inputan data dari calon anggota baru. Nah, bagian ini saya akan menjelaskan tentang flowchart sebuah website Karang Taruna. Yang pertama kita dimulai dengan mulai, dan yang kedua ada input data. Kita menggunakan kondisi if, jika data itu benar, kita akan lanjut dengan step yang berikutnya. Jika data itu salah, kita akan kembali lagi menginputkan data ulang. Begitu seterusnya. Jika benar, kita akan tampil di halaman anggota dan terus input data calon anggota baru dan mengisi data calon anggota. Keluarlah output cetak formulir dan logout. Selesai. Nah, ini user interface-nya. Pendaftaran anggota Karang Taruna RW 06. Selanjutnya akan didemokan oleh Jet Bagus Triana. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan aplikasi berbasis web kita, yaitu dengan nama pendaftaran anggota Karang Taruna. Di sini sudah tertera NIK, nama lengkap, alamat, tanggal lahir, pendidikan terakhir, serta nomor telepon. Di mana di sini nanti kita akan menginputkan setiap datanya, dan ketika kita sudah menginputkan, data ini akan tertampil di data anggota terbaru. Kita langsung saja. Pertama kita akan menginputkan NIK-nya. Kita ambil contoh asal saja. Lalu kita akan memasukkan atau inputkan nama. Misalnya Zainal Arifin. Alamatnya di Cimone. Lalu tanggal lahir ini bisa kita masukkan kembali. Di sini ada pendidikan terakhir, di mana pilihannya ada 3, yaitu SMP, SMA, dan S1. Kita pilih yang SMA, lalu nomor telepon kita inputkan. Lalu simpan data. Ya, ketika kita simpan data di sini, data akan otomatis tertampil di bawah. Lalu dalam 5 detik, tampilan akan kembali seperti user interface yang awal. Nah, di sini ada aksi di mana kita bisa mengedit atau mendelete. Pertama, kita akan mengedit dulu datanya. Di mana jika kita ingin mengedit, kita bisa mengganti nama, alamat, tanggal lahir, NIK-nya, pendidikan, serta nomor telepon. Di sini kita coba ganti alamatnya menjadi Ciledug Indah, misalkan. Lalu pendidikan terakhir kita ganti menjadi S1. Ya, data sudah diupdate, kita akan simpan. Ya, setelah tersimpan, di sini akan ada notifikasi muncul data berhasil diupdate. Lalu datanya juga berhasil terupdate, di mana alamatnya menjadi Ciledug Indah dan pendidikan terakhirnya S1. Kita di sini akan mencoba mendelete, di mana ketika kita mencoba klik delete, ada notifikasi untuk yakin untuk menghapus data. Jika kita klik cancel, maka data tidak jadi terdelete. Namun ketika kita klik OK, data akan terdelete. Ya, seperti itu.
Kesimpulan yang didapat berdasarkan dari pembahasan yang sudah kita bahas setiap bab ini dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini menggunakan bahasa HTML atau PHP di mana aplikasi ini berbasis web. Jadi maksud serta tujuan peneliti perancang website ini semata-mata untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah metode perancangan program, di mana tugas ini disyaratkan untuk membuat program atau aplikasi berbasis web. Dan semoga saja kita sudah memenuhi ketentuan untuk nilai tugas akhir dari mata kuliah metode perancangan program. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke Rama Prasetya. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.